Nah, untuk memahami ini, sebelumnya kita sudah berbicara mengenai uh, unsur dari atom gitu ya. Jadi unsur dari atom yang pertama kita sudah dapat di dalam sistem periodik unsur itu disebutkan nomor atom. Ini bisa dilihat di hidrogen, ini ada nomor atomnya yaitu 1 gitu ya. Kemudian di hidrogen juga ada massa. Inilah yang disebut sebagai massa molar relatif gitu ya. Jadi kalian tidak perlu mencari-cari lagi. Hidrogen massa molar relatifnya adalah 1. Kemudian litium massa molar relatifnya itu adalah 6,9 yang biasa kita nyatakan sebagai 7 seperti itu. Nah, sebenarnya 1 dan hidrogen 1 kemudian litium itu adalah 7, itu apa sebenarnya massa molar relatif? Apa itu massa molar relatif gitu? Apa satuannya gitu ya? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, pada awalnya mungkin kalian sudah memahami bahwasanya hidrogen itu memiliki 1 nomor atom gitu ya. Nomor atomnya adalah 1. Artinya protonnya sama dengan 1 gitu ya. Jumlah protonnya sama dengan 1. Massa molar dari hidrogen itu adalah 1 sehingga neutronnya itu sama dengan 0. Kita sudah belajar ini, neutron itu sama dengan massa dikurang dengan proton. Oke, yang kedua misalkan natrium ya. Bukan natrium. Yang kedua litium misalkan. Litium itu di sini ya. Litium 3 dan 7 bisa dilihat. Nih 3 dan 7 bisa kalian lihat. Oke, litium sekarang saya gambarkan di sini litium. Back. Oke. Li. Nomor atomnya 3, kemudian masanya itu adalah 7 misalkan. Oke. Nah, berarti protonnya ada 3 dan neutronnya ada 4 gitu ya. Nah, sekarang kita ambil logikanya dari sini gitu ya. Artinya struktur pembentuk hidrogen itu adalah 1 proton. Unsur pembentuk litium itu adalah 3 proton dan 4 neutron. Nah, sekarang kalau itu merupakan unsur pembentuknya, maka massa dari proton dan massa dari neutron yang ditotal itu adalah massa dari sebuah atom gitu ya. Jadi massa dari sebuah atom itu diperoleh total dari proton dan neutronnya. Sekarang mari kita lihat massa dari proton. Proton itu memiliki massa 1,6 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Sangat-sangat kecil ya. Sangat-sangat kecil. 10 pangkat minus 24 gram. Ya. Jadi hidrogen itu memiliki 1 proton. Artinya massa dari hidrogen seharusnya hanya segini. Hanya 1,6 dikali 10 pangkat 24 gram. Lalu kenapa di dalam tabel periodik unsur dinyatakan bahwasannya massa molar dari hidrogen itu adalah 1 gitu ya. Bisa kalian lihat di sini hidrogen, itu kiri atas itu adalah 1. Oke, sekarang litium kita lihat proton itu memiliki massa 1,6. Artinya 3 proton, 3 dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Ditambah dengan neutron, neutron itu memiliki massa yang serupa atau hampir mirip banget sama proton ya. Kurang lebih berarti 4 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 24 gram. Gram ya. Ini gram, oke. Nah, ketika ini kita jumlahkan berapa angkanya gitu ya? Berapa angkanya itu ada berapa angkanya itu tidak akan mencapai angka yang tertulis di tabel periodik unsur. Kita bisa lihat di tabel periodik unsur tertulisnya itu 6,9
6,941 atau 7 ya. Ini bisa dilihat. Nah, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kenapa? Karena penjumlahan dari massa proton dan neutron itu hanya menghasilkan angka paling tinggi ya. Paling tinggi itu adalah 10 pangkat minus 23 gram ya. Sementara yang muncul di sini ini adalah 7 gitu. 7 gram per mol. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bahwasannya yang tercantum di dalam tabel periodik unsur ini bukanlah massa dari atom, tetapi massa dari sejumlah atom. Ya. Massa dari sejumlah atom. Berapa banyak atomnya gitu ya? Ini adalah massa dari sejumlah atom. Jadi misalkan litium memiliki massa molar itu 7 ya, kita bulatkan 7 gram per mol. Nah, 7 gram per mol ini merupakan massa dari sekumpulan atom yang diukur gitu ya. Nah, sekumpulan atom tersebut dinyatakan dalam bentuk 1 mol. 1 mol nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel. Oke. Sehingga yang dihitung bukanlah massa dari satu atom litium, tetapi 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel litium. Yang ditimbang bukan satu atom litium, tetapi 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel litium. Oke, litium. Akan diperoleh massa 7 gram. Nah, angka 6,02 kali 10 pangkat 24 ini dinyatakan sebagai bilangan Avogadro. Ini ya, 6,02 kali 10 pangkat 24. Jadi atom itu saking kecilnya, karena kecilnya itu nggak bisa kita hitung satu atom, nggak bisa kita timbang satu atom, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita menimbang 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel atom dari setiap unsur, dari masing-masing unsur. Kalau ini litium berarti litium yang kita timbang. Kalau nanti yang di sini kita mau adalah kalium, berarti ini adalah kalium yang kita timbang gitu. Masanya akan ketemu 39,08. Ya, seperti itu ya. Jadi pengertian massa molar adalah massa dari sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel gitu ya. Dan ini berlaku secara umum, hampir semua. Berlaku secara umum untuk semuanya gitu ya. Jadi untuk semuanya. Jadi semua yang tertulis di sini itu menggunakan standar yang dihitung bukan satu atom tetapi 6,02 kali 10 pangkat minus 24. Oke. Saya kembali lagi. Dengan begitu maka perlu dipahami kalau saya menyatakan 1 mol litium gitu ya, 1 mol litium. Tuh. Kalau saya nyatakan 1 mol litium, maka ini artinya adalah 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel. Oke. Kalau saya nyatakan 2 mol
Artinya tinggal dikali 2. 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 24 gitu ya, partikel. Oke. Yang mana korespondensinya atau hubungannya, kaitannya adalah kalau 1 mol litium itu masanya adalah massa molar ya, bisa kalian lihat 7 gram per mol, berarti 7 gram gitu ya. Kalau 1 mol itu 7 gram, berarti 2 mol ini otomatis pasti 14 gram. Oleh karena itu, kita bisa menentukan jumlah mol berdasarkan massa dari litium. Massa litium dibagi dengan mr dari litium gitu ya. Mol sama dengan massa dibagi mr. Di sini kita dapat kata kunci atau rumus kuncinya. Mol sama dengan massa dibagi dengan mr. Sebagai contoh pertama, misalkan natrium yang dekat-dekat dengan kehidupan itu adalah natrium. Di sini ada ya. Ya agak banyak coretannya. Natrium bisa dilihat ini nomor atomnya 11 gitu ya. Sementara masanya itu adalah 22,9 atau bisa dibulatkan menjadi 23. Natrium itu massa molarnya adalah 23. Bisa kita lihat di sini, misalkan kita menimbang natrium gitu ya, logam natrium kita timbang, misalkan saya timbang sebanyak 1 sendok teh natrium gitu ya. 1 sendok teh natrium itu berapa? Ya kira-kira 230 gram lah. Misalkan berarti kita balik oke. Misalkan di sini 230 gram natrium. Berapa molnya? Dan berapa jumlah partikel? Atomnya. Nah, maka di sini kita bisa menjawab dengan cara pertama kita cari molnya. Mol itu dinyatakan sebagai massa, yaitu 230, ini massa ya. Massa 230 gram dibagi dengan mr. Nah, mr-nya ini bisa kita peroleh dari di bagian atas ya. Di bagian atas sini ada natrium. Di sini kita bisa lihat di sini ada natrium. Ini bisa lihat ini adalah 23 gram per mol ya. 23 gram per mol. Langsung saja kita tulis, berarti di sini mr-nya sama dengan mr-nya sama dengan 230 gram dibagi dengan 23 gram per mol. Maka akan diperoleh 10 mol. 10 mol. Oke. Pembagiannya akan mendapatkan 10 mol. Nah, berapa atomnya? Berapa atomnya itu bisa kita peroleh dari kalau 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24 jumlah partikel oke. Jumlah partikel, maka yang saya punya adalah 10 mol sama dengan 10 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 24 partikel.
maka kita akan dapat angkanya adalah berapa? 6,02 kali 10 pangkat 25 partikel. Ya. Ini adalah perhitungannya. Dari massa yang kita ketahui, yang kita timbang di laboratorium adalah massa gitu ya. Kemudian kita akan mendapatkan jumlah molnya. Dari jumlah mol kita bisa mendapatkan jumlah partikelnya, berapa jumlah partikelnya. Oke. Ini konsep sederhana dari massa molar gitu ya. Jadi dari pengertian massa molar sampai penggunaan massa molar, yaitu salah satunya adalah untuk menghitung jumlah partikel. Dan beberapa penggunaan lainnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini yang perlu diperhatikan adalah ini konsep yang baru saya terapkan hanya untuk unsur saja. Sekarang di dalam ilmu kimia kita mengenal yang disebut sebagai senyawa. Contoh dari senyawa itu adalah misalkan NaOH. Nah, NaOH itu mengandung 1 Na ditambah dengan 1 oksigen ditambah dengan 1 hidrogen. Nah, Mr dari NaOH itu bisa kita tentukan berdasarkan massa relatif dari Na ditambah massa relatif dari oksigen dan ditambah massa relatif dari hidrogen. Massa relatif dari Na itu adalah 23 yang kita peroleh dari sini ya. Dari tabel kita peroleh 23 itu Na di sini ya. 23 itu adalah Na di sini 22,9 gitu. Kemudian oksigen, kita cari oksigen ada di sini itu adalah 15,99, kita bulatkan menjadi 16. Kemudian hidrogen itu adalah 1,00. Dengan begitu kita bisa peroleh di bagian bawah sini, di bagian bawah ini kita bisa peroleh Na 23, kemudian oksigen itu adalah 16. 16 ditambah hidrogen itu 1. Sehingga kita akan peroleh 40 gitu ya. Ingat untuk selalu mencantumkan satuannya. Kemudian contoh lainnya, misalkan kalian memiliki Mr dari Na, natrium sulfat Na2SO4. Ya, agak panjang sedikit, tetapi ini masih sangat mudah. Cara untuk mencari Mr-nya, sekali lagi natrium itu adalah 23, karena dikali 2, ada angka 2 di sini diperhatikan, maka 2 kali natrium yaitu 2 kali 23 gitu ya. Kemudian ditambah sulfur itu adalah 32 Mr-nya ya. Ini bisa kalian lihat di tabel periodik ya. Di tabel periodik bisa dicek sulfur tepat di bawah oksigen. Ini kalian bisa lihat ini adalah 32. Sehingga saya akan masukkan 32. Oke. 32 ya. Saya balik lagi ke bawah. Yap, oke. 32. Kemudian ditambah dengan O4 gitu ya, berarti ada 4 oksigen, 4 dikali dengan 16 ya, oksigen itu 16. Sehingga dari sini kita bisa dapat 46 ditambah 32 ditambah 64 gitu ya. Maka kalian akan mendapatkan 110 ditambah 32, 142 gram mol.
Kemudian contoh berikutnya adalah misalkan yang agak sulit, yaitu adalah MR dari apa nih, barium nitrit gitu ya, Ba, barium nitrit, Ba itu 2, nitrit itu 1, berarti NO2 dikali 2. Nah, untuk menghitung MR-nya berarti barium, silahkan dicari barium. Ini perhatikan, ini di tanda kurung saja ya, barium tidak masuk ke dalam tanda kurung, sehingga Ba itu hanya 1 saja. Nah, kita silahkan cek ya, kita cek saja barium ada di sini itu 37,3, 137,3. Kita masukkan di sini 137,3 ditambah dengan N-nya ini dikali 2 karena di sini ada pengalinya 2 ya. Tolong diperhatikan, N itu adalah 14 dikali 2, berarti 14 dikali 2. 2-nya dari mana? Dari sini. Ini ya. Ini bisa lihat N itu adalah 14, kalian bisa lihat di sini ya. Nih, N-nya adalah 14. Kemudian N-nya adalah 14 dikali 2 gitu. Setelah itu ditambah dengan oksigennya. Oksigennya itu adalah 2 dikali 2, berarti 4. Berarti dia 16 dikali dengan 4. 16 adalah massa relatif oksigen dan 4 adalah jumlah oksigennya. Di sini ada 2 karena dia dikurung dikalikan ya, 2 kali 2. Jadi bukan 2 tambah 2 tetapi 2 kali 2 yaitu 4. Maka dari sini kita mendapatkan 137,3 ditambah dengan 14 kali 2, 28, 16 dikali 4 sekali lagi itu adalah 64. Dengan begitu kita akan dapatkan menggunakan kalkulator gitu ya. Menggunakan kalkulator mempercepat ya, 137,3 ditambah dengan 28 ditambah dengan 64 sama dengan 229,3. 229,3 gram per mol. Oke, ini adalah konsep sederhananya. Nah, sekarang konsep ini bisa digabungkan dengan konsep mol yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Nah, cara paling mudahnya itu adalah misalkan kalian menimbang garam dapur gitu ya. Garam dapur kalian timbang di rumah gitu ya. Kalian timbang di rumah. Garam dapur itu sebanyak 2 sendok misalkan. 2 sendok memiliki berat nah ini beratnya biasanya disampaikan dalam bentuk gram atau kilogram ya, bisa juga kilogram, bisa juga gram. Tapi biasakan kita menggunakan gram karena massa relatif itu gram per mol ya. Oke, jadi sendok sebanyak 2 sendok ya. Garam dapur sebanyak 2 sendok itu memiliki berat berapa ya? 35 ditambah 23. Misalkan 585 gram. 585 gram. 2 sendok ya. Sendoknya besar ya, sehingga memiliki berat sekian. Nah, garam dapur sebanyak 2 sendok memiliki berat 585 gram. Nah, tentukan
jumlah atom garam. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa menggunakan rumus umum yang tadi sudah kita kotakin gitu ya. Rumus umum di bagian atas sudah saya berikan, yaitu mol sama dengan massa dibagi dengan mr ya. Massa dibagi dengan mr. Oke. Nah, maka kita tuliskan saja mol sama dengan massa dibagi dengan mr. Yang mana masanya ini sudah kita ketahui 585 gram. Oke. Dibagi dengan mr-nya. Mr dari garam dapur. Garam dapur, rumus kimia dari garam dapur itu adalah NaCl, berarti mr dari NaCl gitu ya. Yang mana kita sudah tahu kalau mr dari NaCl ini bisa kita hitung. Mr dari Na itu adalah 20. Mr dari Na adalah 23. Oke. 23 mr dari Na ditambah mr dari Cl, yaitu 35,5. mr dari Na itu adalah 23 ya, tadi sudah kita bahas. Mr dari Cl ini adalah 35,5. Bisa dicek mr-nya itu kita peroleh dari sini. Mr dari Cl itu adalah 35,45 atau 35,5. Nah, oleh karena itu bisa kita selesaikan 23 ditambah 35,5 itu adalah 58,5. Berarti 585 gram dibagi dengan 58,5 gram per mr. Gram per mol. Oke. Gram per mol. Nah, oleh karena itu kita bisa peroleh mol sama dengan 10 ya. Ini karena soalnya saya yang setting, jadinya lebih mudah mendapatkannya. Molnya bulat-bulat gitu ya, 10. Oke, nanti kalau soal mungkin agak berbeda, ada koma-komanya. Oke, molnya sama dengan 10 mol. Sekarang yang ditanyakan apa? Tentukan jumlah atom. Jumlah atom itu sama dengan jumlah partikel, sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Oke. Bilangan Avogadro, maka sama dengan molnya adalah 10. Ya, kita punya 10 mol dikali dengan bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 24. Dikali 10 pangkat 24. Maka kita akan peroleh 6,02 dikali dengan 10 pangkat 25 atom. Ya. Dengan begitu kalian sudah bisa memahami apa itu mol gitu ya. Apa itu mol? Mol adalah jumlah atom sebanyak gitu ya. 1 mol itu adalah jumlah atom sebanyak bilangan Avogadro atau sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 24 gitu ya. Nah, mol, konsep mol ini digunakan untuk mempermudah agar kita tidak perlu menghitung atau tidak perlu menimbang berat dari satu atom yang tentu saja sangat-sangat kecil. Oleh karena itu kita manfaatkan konsep mol itu untuk menghitung massa dari atom sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 24. Nah, dengan begitu kita peroleh. Nah, nantinya perhitungan mol itu digunakan di dalam berbagai jenis reaksi kimia.
ya. Nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak.